Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat soal online dengan menggunakan Google Formulir. Tetapi kita akan menggunakan tambahan yaitu snipping tool. Kenapa kita menggunakan snipping tool? Ini sangat memudahkan kita untuk menggunakan rumus-rumus matematika atau bahasa Arab, apalagi yang menggunakan gambar. Kemudian kelebihannya kalau kita menggunakan snipping tool ini, soal bahasa Inggris yang kalau seandainya diketikkan, nantinya akan dengan bantuan Google Translate, siswa akan sangat mudah menerjemahkannya dan sangat mudah menjawab soal. Maka sebaiknya untuk soal bahasa Inggris atau bahasa Arab atau matematika kita menggunakan snipping tool. Kita jadikan soal kita hanya berupa gambar. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD, Guru MTSN 5 Kota Padang. Adapun langkah-langkah untuk membuatnya, yang pertama kita buka dulu Google Formulir, yang kedua kita buka soal yang akan kita jadikan Google Form, yang ketiga tentu kita menggunakan snipping tool. Di sini sudah ada soal yang akan kita jadikan sebagai soal. Ini kemudian kita buka adalah Google Formulir dengan bantuan Google Drive. Kita buka Google Drive terlebih dahulu. Oke. Kita tunggu loading. Kemudian kita ambil baru, atau kalau laptop yang menggunakan bahasa Inggris dia akan menjadi news. Kita ambil baru. Kita tunggu loading yang sempurna. Oke, ini keluar Google Formulir, kita klik Google Formulir. Kemudian pada formulir tanpa judul ini kita klik sampai dia berwarna biru seperti ini. Kita ketikkan misalnya apa ujian kita, misalnya ujian akhir semester matematika. Kemudian pada deskripsi ini kita tuliskan apa yang harus dikerjakan oleh siswa kita. Misalkan pilihlah salah satu jawaban yang benar. Ingat, Allah melihatmu. Maka jujurlah. Kemudian untuk pertanyaan, sebelum kita masuk pertanyaan, kita butuh nama. Kita ketikkan di sini nama. Maka biasanya otomatis di sini akan langsung berubah dengan jawaban singkat. Kemudian di sini kita buat di sini centang wajib diisi agar nanti tidak ada yang kosong. Kemudian di sini ada tanda tambah. Ini gunanya adalah untuk menambah kartu seperti ini. Kita tekan tambah ini. Misalnya kita butuh kelas, kita ketikkan kelas. Maka di sini kita rubah pilihan ganda ini sebaiknya menggunakan drop down. Drop down ini untuk dia supaya dia menghilang hanya yang kita butuhkan yang keluar. Sebagai contoh saya mengajar di kelas 96. Kelas 97. Kelas 98.
kelas 99 dan kelas 910. Kemudian ini adalah wajib diisi. Kemudian kita masuk pada soal. Maka untuk soal, kita buka soal kita. Cara yang paling gampangnya adalah kita ambil snipping tool. Kalau seandainya pada menu Bapak Ibu belum ada tulisan seperti ini, maka ketikkan di sini snipping. Snip. Maka dia akan mencari searching. Maka kita pilih yang gambar gunting ini. Maka di sini ada pilihan new. Maka kalau dia kabur seperti ini, maka kita sebenarnya sudah bisa untuk mengcopy. Misalnya kita ingin mengambil soal nomor 1 ini sebagai soal kita. Kalau saya menyarankan sebaiknya nomornya jangan diambil. Kenapa? Agar soalan ini nantinya bisa diacak. Maka keluar seperti ini. Maka kita tinggal men-save. Maka letakkan di tempat yang ingin kita letakkan. Misalnya kita mengatakan di D. Ini saya contohkan misalkan kita letakkan di PBM COVID. Oke. Kita buat folder baru. Soal UAS. Open. Karena tadi ini adalah nomor 1, kita ketik aja ini nomor 1 supaya lebih gampang. Kita ketik 1. Save. Kemudian new. Kita ambil yang soal nomor 2. Kemudian kita save. Kita ketik nomor 2. Kemudian kita new lagi. Ini kita geser dulu ke atas supaya dia tidak mengganggu. Kemudian kita klik yang gambar gunting kita. Kemudian kita ketik new. Kemudian lanjut nomor 3. Oke, ini hasilnya. Save. Berarti ini nomor 3. Untuk kali ini kita cukup membuat 3 soal sebagai latihan kita. Kemudian setelah kita simpan tadi, kita buka lagi Google Formulir kita. Karena kita tadi ingin nomornya adalah random, maka ini tidak usah diberi nomor. Misalnya kita kasih aja di sini tanda titik atau tanda apa terserah. Kalau saya lebih suka tanda titik. Kemudian kita cari soal kita tadi. Kita unggah, cari. Maka kita carilah folder yang berisi soal yang telah kita simpan tadi. Tadi letaknya di D. Kemudian di PBM ini, kemudian UAS tadi kalau tidak salah. Ini dia. Di sini sudah ada soal kita 1, 2, 3 karena tadi kita hanya 3 soal. Kita ambil nomor 1, kita open. Oke. Maka soal kita sudah keluar di sini. Kalau kita ingin memperbesar, silakan ini ditarik. Ini bisa ditarik, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Kemudian untuk opsinya, misalkan nih opsinya adalah A. Ini kita enter saja. B, C, dan D. Kemudian kita buat ini jadi wajib diisi. Kemudian bagaimana dengan kuncinya? Supaya kuncinya langsung ada, maka langkah kita adalah kita ambil adalah gambar roda ini. Kalau tidak ada gambar roda ini, kita klik yang titik 3 ini. Jadi kalau tidak ada, kita klik titik 3, kita cari di sini. Karena punya saya terletak di luar, maka saya mengklik adalah gambar roda yang ini.
Di sini supaya lebih jelas, kalau kita hanya ingin membatasi satu siswa hanya satu kali tanggapan, maka di sini kita klik. Namun kelemahannya, siswa tidak bisa meminjamkan HP-nya untuk siswa yang lain. Tapi kelebihannya, siswa tidak bisa melihat kunci jawaban. Kemudian untuk presentasi ini, kita klik yang ini, acak urutan pertanyaan, agar soal nomor 1 bisa pindah ke nomor 5, nomor 5 ke nomor 7, nomor 7 ke nomor 10, dan seterusnya. Kemudian pesan konfirmasi, misalkan kita buat terima kasih Ananda telah mengerjakan UAS matematika. Tanda Rahmatullah SPD. Oke, selanjutnya untuk kuis. Ini jangan lupa pindahkan menjadi dongker. Ini betul segera setelah setiap pengiriman. Kemudian ini jangan sampai nanti lupa mencentangnya, karena siswa bisa melihat kuncinya. Nah, cukup nilai poin saja yang bisa dilihat oleh siswa. Kemudian kita simpan. Oke. Kalau itu sudah kita simpan, maka kalau ini kita klik, soal kita tadi kita klik, akan ada kunci jawaban. Maka kita tekan kunci jawaban ini. Maka untuk soal ini, misalkan tadi soal kita adalah rencananya adalah 40. Kalau 40 berarti poinnya adalah 2,5. Untuk 2,5 pada Google Formulir itu tidak bisa kita ketikkan 2,5. Maka kita jadikannya nilai kita menjadi 1000. Maka di sini tentu menjadi 25. Nanti pada saat mengolah nilai baru kita jadikan 100. Maka nilai dari 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 4, ini hasilnya adalah C. Maka otomatis kuncinya adalah C. Oke. Kemudian kita tekan selesai. Selanjutnya untuk soal nomor 2, agar kita tidak perlu repot-repot, maka kita cukup menekan duplikat ini. Maka soal ini akan langsung dikopinya untuk soal yang nomor 2. Maka kita tinggal merubah soal kita dengan mengklik 3 ini. Kita ambil ubah. Kemudian kita cari soal yang nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 kita open. Maka dia langsung berubah. Ini soal nomor 1 tadi. Ini adalah soal nomor 2. Kemudian kuncinya tentu 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 7, hasilnya adalah 5 pangkat 9. Maka jawabannya adalah D. Maka jangan lupa kita merubah kunci jawaban. Kita ambil kunci jawaban, jawabannya tadi adalah D. Kita klik yang D. Tentu kita matikan yang C. Oke, di sini tidak terlihat ada garis. Nah, ini pada saat kita main snipping tool, pastikan kursor berada jauh dari gambar kita. Kalau dia berada pada gambar, tentu dia akan kelihatan pada saat kita main snippingnya, memfotonya. Oke, selesai. Maka kita sudah selesai mengerjakan soal nomor 2. Kemudian untuk soal nomor 3 bagaimana? Caranya sama, kita tekan duplikat. Kemudian titik 3, ubah. Kita tekan cari.
Maka kita sekarang adalah berada di nomor 3. Kita open. Oke, ini soal nomor 3 kita. 7 pangkat 14 dibagi 7 pangkat 2 itu adalah 7 pangkat 12. Maka jawabannya adalah A. Jangan lupa kita mengganti kunci jawaban. Jawabannya adalah A. Berarti ini kita ganti. Kemudian jangan lupa tekan selesai. Kita anggap soal kita sudah 40 dan kita anggap selesai. Kalau Bapak Ibu ingin memberikan gambar di atas ini, Bapak Ibu silakan menekan yang ini. Kemudian kita pilih gambar. Ini gunanya hanyalah untuk memperindah. Nah, kita tekan cari, ambil unggah, tekan cari. Kalau Bapak Ibu belum punya logonya, kita pakai saja logo Bu Sri Mirawati. Logonya sudah cantik, kita tinggal memanfaatkannya. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, ini ada logo dari Bu Mirawati. Tekan open. Sepertinya jaringan sedang sibuk. Nah, ini bisa kita geser-geser. Kita hapuskan. Ini sudah pas, kita tekan selesai. Nah, maka akan ada di sini logo yang cantik. Oke, kemudian kalau warnanya seperti ini akan menyakitkan mata siswa kita, maka kita gunakan yang warna biru atau warna hijau ini agar lebih teduh nuansanya. Kemudian ini juga logo warna Kemenak. Oke, sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita anggap ini sudah. Pastikan Bapak Ibu mengujinya terlebih dahulu. Kita coba tekan pratinjau. Nah, maka ini yang keluar Bapak Ibu. Nah, tadi di sini kita lupa memberikan batas antara soal dan jawaban sehingga nama siswa juga terbolak-balik. Kita perbaiki dengan mengambil formulir kita lagi. Kita beri dia batas identitas. Kita klik di sini di kelas. Kemudian kita batasi. Ini yang kita tekan ya Bapak Ibu ya. Nah, maka di sini ada batas sehingga dia tidak akan bercampur antara nama dan soal. Nah, berarti di sini kita buat soal. Oke, kita coba lihat di pratinjau kita apakah sudah ada perubahan. Kita refresh lagi. Oke, maka di sini akan dia menjadi terpisah. Maka kita ambil di sini misalnya kelas tadi, misalnya kelas 97. Kemudian namanya misalnya namanya adalah Rahmatullah. Kemudian kita tekan berikutnya. Oke, inilah soal kita. Soal nomor ini sudah ada poinnya 25. Ini poinnya 25. Kita coba tekan asal saja ya. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 7 berarti 5 pangkat 9. Berarti jawabannya adalah D. Kemudian 7 pangkat 14 dibagi dengan 7 pangkat 12. 2 adalah 7 pangkat 12. Berarti jawabannya adalah A. Kemudian ini hasilnya adalah tadi adalah C. Maka kita kirim.
Kita tunggu loading. Maka akan keluar ujian akhir semester matematika. Terima kasih Anda telah mengerjakan UAS Matematika Rahmatullah. Kemudian kalau kita lihat skor, siswa melihat skornya, maka nilainya ternyata 75 dari 75. Kenapa 75 dari 75? Karena soal kita tadi hanya 3 kali 25 adalah 75. Maka ini jawabannya. Oke Bapak Ibu, berarti di sini siswa dapat melihat bahwasanya dia telah benar. Kalau seandainya dia salah, maka kuncinya pun tidak keluar. Oke, kita kembali ke formulir tanpa judul kita. Kita berilah dia judul. Untuk memberi judul, kita cukup mengklik yang bagian di sini. Maka dia otomatis akan sama dengan nama yang di sini. Selanjutnya soal kita telah selesai. Di sini sudah ada respon 1 buah Bapak Ibu. Maka respon yang kita ambil. Maka untuk melihat respon siswa ada 2 cara. Yang pertama kita menekan yang ini. Dan cara kedua menekan yang ini. Kemudian kita tekan download tanggapan. Maka di sini akan keluar tanggapan dari siswa kita. Kita tunggu ini sempurna loadingnya. Oke, di sini sudah ada. Bapak Ibu tinggal melihat di show. Ini hasilnya. Dia sudah berupa Excel. Kita klik Bapak Ibu. Ini dia hasilnya. Maka ini tinggal Bapak Ibu buka. Maka di sini Rahmatullah sudah mengerjakan, nilainya 75 dari 75. Kita nanti tinggal mengcopy ini nilai dan nama. Kita copy, kita masukkan ke belangko nilai kita. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan cara mengirimkan link ini kepada siswa? Tentu kita ambil lagi Chrome kita ambil lagi soal kita yang telah kita ketik tadi. Kemudian kita tekan kirim. Kita tekan kirim. Kemudian kita ambil link ini gambar rantai. Sebaiknya kita perpendek supaya jangan terlalu panjang. Maka kita salin. Setelah kita salin, silakan Bapak Ibu buka WhatsApp atau Telegram, silakan. Kita ambil Telegram sebagai contoh, karena pada prinsipnya kita diperintahkan menggunakan Telegram karena lebih ringan. Pada kali ini saya tidak menyarankan menggunakan GG.GG karena GG.GG sekarang agak sering bermasalah. Mungkin karena terlalu banyak penggunanya. Kita kirimkan saja ke salah satu teman kita. Misalnya kita misalkan Ibu Riza. Oke. Kita buat di sini semacam perintah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi di ini kita UAS Matematika. Silahkan kerjakan mulai sekarang
sampai pukul 10. Kemudian kita pastikan link kita tadi oke. Seperti inilah Bapak Ibu contoh kita mengirimkan link ujian akhir semester matematika kepada siswa. Ini hanya sebagai contoh. Kalau Bapak Ibu tentu mengirimkannya nantinya adalah ke grup kelas. Maka kalau kita sebagai siswa kita cukup mengklik yang ini aja lagi nanti. Oke Bapak Ibu, demikianlah cara membuat soal yang paling mudah, tetapi memang banyak manfaatnya karena soal ini kalau untuk guru bahasa Inggris atau guru bahasa Arab tidak bisa diterjemahkan secara langsung oleh siswa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.